Tenang Pak Tiang, nggak bakal baca ini peraturan daerah nomor 16 tahun 2009 itu 357 halaman, pasti Tiang nggak baca. Mohon izin Pak Gubernur, Om Swastiastu, yang terhormat Pak Gubernur Bali, yang terhormat Pak Damandre yang senantiasa bersama kita selalu di gerakan tolak reklamasi. Yang terakhir kita ketemu di KKAP. Perkenalkan nama saya Mangku Wayan Suteja. Kebetulan saya lahir memang di gunung Pak, tapi saya menetap di pinggir pantai di Ketewel Pak. Jadi saya bisa lihat Ketewel dan gunung Pak. Oke. Tadi Pak Ranten nggih. Matur semua Pak Ranten yang hidup di pariwisata hampir 30 tahun Pak nggih. Jadi kalau Pak cerita di luar negeri rasanya tiang kemu sama gitu. Nggih, sama pengalaman Pak nggih. Kalau Pak dan nanam mangrove, tiang sama organisasi tiang juga nanam mangrove Pak. Nggih. Pak Mangku, ampuran niki sebenarnya tiang agak ragu-ragu datang Pak. Karena tiang baca di grup WhatsApp tiang, kemudian di Facebook taler nggih, bahwa hari ini Pak Mangku pasti ke bahasanya soalnya menantang di sana gitu Pak. Tiang agak khawatir gitu. Kalau barangkali mengundang sebaiknya mungkin kita sebenarnya berharap di kantornya Titian. Kalau diundang dah hadir. Nah, ini begini Pak Ampura nggih. Tadi Pak Ranten juga menyampaikan bahwa pada saat sosialisasi AMDAL itu kita diundang nggih. Tetapi dalam list undangan itu sebenarnya yang lebih banyak diundang adalah mereka yang pro reklamasi. Tapi yang kontra reklamasi itu dibatasi kehadirannya. Apakah itu dimanipulasi untuk mendapatkan legitimasi bahwa yang pro adalah lebih banyak? Itu pertanyaan kita. Yang pertama pertanyaan yang sederhana Pak Mangku. Sejak 1920 Bali ini cukup dikenal Pak sebagai destinasi pariwisata. Bahkan mungkin Pak Ranten dan tiang belum lahir waktu itu. Sudah lahir Pak Ranten 1920 sampai? Belum nggih? Semua yang hadir di sini belum lahir. Nggih. Bali ini dikenal sesuatu yang unik Pak. Ada 4 faktor Pak. Pertama the people Pak. Pak Ranten salah satunya adalah orang yang membuat wisatawan itu senang datang ke sini Pak. Karena Pak ramah tamah, nggih, senang melayani, nggih. Yang kedua karena keunikan budaya Pak. Keunikan budaya yang Bali niki ten wentan asan di belah Gumilen, ten wentan nak mecaru. Nggih, di Arab ten wentan nak mecaru Pak. Di Bali kan wentan nak mecaru Pak nggih. Kongentan di Amerika juga ten wentan nak mecaru, di Bali nak mecaru. Itulah sebabnya Bali niki medui spiritual charm atau taksu Pak. Nggih. Nah, taksu niki lah salah satu yang membuat Bali itu membuat orang-orang terpersona. Bahkan beberapa hari lalu Bali diberikan penghargaan sebagai pulau terindah di dunia, Pak. Pak Ranten pernah membuat pulau Bali ini seindah seperti ini? Atau hanya mewariskan mendapatkan manfaatnya saja? Karena pertanyaan Pak Ranten tadi bahwa Pak Ranten mencetak Tanjung Benoa. Saya belum pernah melihat seorang manusia membuat pulau kemudian membuat teluk. Tapi Pak Ranten tadi bilang membuat Teluk Benoa. Ya, pertanyaan berapa dibayar saya tidak tahu. Saya gratis tidak dibayar Pak. Hati nurani saya yang datang untuk menyampaikan ini Pak. Kemudian yang kedua Pak Ranten, tadi Pak Ranten menyebutkan kawasan suci Pak nggih. Pak pernah baca Bisama PHDI Pak? Saya pernah membaca. Apa katanya di Bisama PHDI Pak? Saya pengen dengar dari Bapak. Oke, ya segini Pak. Saya akan bicara Pak. Tetapi ini penting karena ini kan dialog ya. Harus ada two ways lah. Kalau one way itu kan kurang seksi lah Pak. Oke Pak, saya lanjut saja. Alasan saya menolak reklamasi dengan kawan-kawan dan 28 desa adat dan akan terus berkembang. Yang pertama adalah kita lihat dari kacamata pariwisata Pak, karena dunia saya adalah di sana. Bali Selatan sampai saat ini Pak, situasinya sudah sangat amat padat. Kemacetan di mana-mana, sistem transportasi yang tidak ada. Mana ada transportasi umum di kawasan pariwisata? Parkir tidak ada, open space tidak ada.
saya bergelut di dunia pariwisata, setiap waktu ketemu tamu saya tanya, what is the most reason why kamu kunjungi Bali? Yang pertama adalah the people. Kemudian ada yang berkunjung 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, datang lagi kembali, geleng-geleng kepala Pak Mangku. Bali Selatan terlalu ramai, crowdednya minta ampun. Kalau kita lihat perkembangan misalkan Kuta, Legian, Seminyak, Canggu, pergeseran dari Kuta sebelumnya yang menjadi kawasan elit pariwisata, kemudian menuju ke Seminyak. Seminyak tambah ramai, jadilah dia Peti Tengah terlalu ramai, bergeserlah dia ke Canggu. Ke Canggu dan seterusnya nanti kawasan-kawasan yang lebih elit akan selalu bergeser ke daerah utara. Informasi mengenai 1.000 hektar lahan pertanian itu berubah fungsi, itu karena salah satu adalah pertumbuhan pembangunan yang juga disebabkan karena pertumbuhan pariwisata. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita mereklamasi di Teluk Benoa dengan 700 hektar lahan baru, pertanyaan saya kepada Pak Ranten, apakah sumber daya untuk Marine Park itu diambil apa tidak? Nanti dijawab Pak, gak usah dijawab Pak, karena ini tidak diskusi. Kemudian kalau misalkan tersedia lowongan kerja yang katanya sampai 200.000, saya mau tanya, saya hari ini mencari seorang chief engineer aja di tempat saya, itu tidak mudah. Kemudian mencari orang marketing juga tidak mudah. Dan rata-rata mereka yang melamar adalah pendatang. Pertanyaan saya, 200.000 itu untuk orang Bali pribumi asli atau untuk pendatang? Tidak usah dijawab Pak. Kalau untuk pribumi asli, saya ingin menyampaikan saran kepada Pak Gubernur. Saya yakin beliau ini super hebat, hanya saran Pak dari orang kecil Pak. Kalau misalkan Tanjung Benoa dibangun Pak, kemudian di sana ada hotel, kemudian residence yang akan beli itu sire kira-kira Pak. Wenten tak iwayan beli drike yang harganya sekian miliar. Setelah dibangun di situ, sire ngaturang caru di daerah yang akan direklamasi. Sire nancap penyor drike, sire kira-kira yang memantau bisa ada nyepi apa enggak di sana. Itu dari konteks budayanya. Kemudian ciri khas pariwisata Bali sudah jelas sekali bahwa budaya-budaya Bali yang dijiwai oleh Hindu. Kemudian kalau misalkan dibangun di sana, kira-kira budaya apa yang nongol? Nah, itu Anda jawab sendiri nanti. Apakah nanti identitas Bali sebagai pariwisata budaya yang menjadi destinasi unggulan Indonesia, yang menjadi hub utama Indonesia, itu harus kita rubah rela pelan-pelan, kemudian masyarakat Bali tergeser ke pinggir sana, pinggir sini, sedangkan yang punya hotel di Bali, punya restoran Bali yang maju sekarang, toko-toko, sampai emperan jalan dari Nusa Dua sampai Singaraja, Karangasem, sampai Negara, itu kebanyakan pendatang Pak. Apakah kita akan mengundang pendatang lebih banyak lagi dengan membangun reklamasi Pak? Kemudian orang Bali mau dikemanakan? Pak Guntur yang terhormat, mohon maaf Pak, saya tidak mau ngambil waktu terlalu panjang. Saya cuma menyampaikan kepada Bapak, teman-teman kita, ingin Bapak boleh bicara sampai jam berapa saja. Pak Mangku, matur semua. Pak Gubernur, beliau mendengar sekali apa yang ingin kita sampaikan. Tapi ada hal-hal juga teman-teman lain juga harus menyampaikan. Satu lagi yang kami harapkan Pak Mangku, pembangunan pariwisata yang berbasis budaya, berbasis masyarakat Pak Mangku. Apa yang terjadi sekarang Pak, 130.000 kamar hotel yang tersedia di Bali ini menyebabkan persaingan harga-harga hotel tidak terkendali lagi Pak Mangku. Dulu kalau kita berbicara Four Seasons $750, hari ini 250 sampai nugget Pak. Kemudian dulu Hotel Bintang 4 yang $75, hari ini kontraknya kalau Pak Mangku ingin lihat hanya $18 Pak. Kemudian 45 hotel listed di Sunset Road on sales karena tidak mampu bayar utang. Ada beberapa hotel yang tidak mampu bayar gaji pegawai Pak, dan sudah mulai melakukan pengurangan jumlah pegawai. Jadi saya bukan investor hotel Pak, tapi saya cuma punya usaha kecil-kecilan dan saya tidak sehebat Pak Ranten. Apa yang saya pikirkan adalah bagaimana pariwisata budaya Bali ini yang berbasiskan masyarakat itu dikembangkan Pak Mangku. Kita tidak perlu bangun hotel lagi Pak. Kenapa tidak rumah-rumah masyarakat yang ada di Ubud, yang ada di Kuta, yang ada di Karangasem, dan lainnya itu dibantu untuk dikembangkan, ditata, dididik mereka. Saya rasa pemerintah tidak perlu khawatir kehilangan pajak Pak Mangku. Kalau misalkan masyarakat kita didik untuk wajib taat bayar pajak, astongkare, mereka tetap bayar pajak, sehingga apa yang menjadi hak pemerintah tidak hilang Pak.
Kemudian yang kedua, kalau misalkan berbasis masyarakat Pak yang mendapatkan manfaat langsung adalah masyarakat kita Pak. Kalau dibangun di sana kita hanya mengajarkan anak-anak yang tamat sekolah jadi pegawai Pak. Tamat kuliah langsung buat surat lamaran, ngelamar jadi pegawai. Tetapi kalau misalkan kita ajak mereka, yuk dari kampung mana, kampung Karangasem, yuk punya rumah apa enggak. Tetapi pemerintah dan stakeholder pariwisata membantu Pak. Ada R&B yang namanya wisatawan kalau tinggal di suatu daerah, mereka tinggal di rumah penduduk, mengalami apa yang dikerjakan, suasana yang ada, sehingga benar-benar merasakan ini adalah Bali. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat Sunset Road Pak, ornamen Bali di sana sangat amat tidak ada Pak. Jadi kalau kita lewat di sana, kita ngerasa seperti ada di Surabaya, Jakarta, dan kota lainnya. Jadi suasana Bali itu sudah jauh dari harapan Pak. Nah, harapan kami, ini khusus buat Bapak Gubernur, mohon penegakan aturan-aturan yang tulis dalam perda Pak. Apakah itu menyangkut kawasan pariwisata budaya, kemudian ornamen budaya yang ada di bangunan-bangunan, gedung-gedung, agar di reinforce Pak. Sehingga begitu wisatawan kita datang ke Bali, suasana this is Bali Pak. Jadi tidak bingung lagi where am I, itu tidak ada Pak. Benar-benar kawasan Bali benar-benar memberikan perasaan saya benar-benar ada di Bali ketemu Wayan Made Nyoman Ketut Pak. Itu harapan kita. Dan dalam jangka panjang Pak, saya tidak bermaksud mengajari, tapi ini sharing Pak, saya yakin Bapak sudah sangat mengerti bahwa setiap usaha pasti harus memiliki diferensiasi yang unik Pak. Bali adalah satu-satunya pulau yang memiliki diferensiasi yang unik. Ide Betara, leluhur, Sampun Mapaice, alam yang indah, budaya yang unik, kemudian orang-orang yang ramah tamah berbudi luhur, yang cinta sama alamnya. Harapan saya, titipan saya sama Pak Gubernur, mohon untuk dijaga Pak. Bapak kan sebentar lagi tahun depan juga sudah berakhir masa jabatan. Mohon dengan hormat Pak, legacy keputusan Bapak itu menjadi tonggak sejarah buat kita di Bali Pak. Kalau Bapak mengusulkan cabut Perpres 51, kami sung-sung sun Pak Mangku, menikah dulu Pak Mangku, satu semua, Om Santi, Santi, Santi Om.